karena telah beberapa kali mengikuti acara table manner di Kusuma Hotel. Suatu kebanggaan buat kami karena dari SMK 1 sering mengadakan table manner di Hotel Kusuma. Selamat datang sekali lagi kepada Bapak Ibu guru SMK 1 dan juga anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan saya Didi Erianto. Saya saat ini di bagian ANG, yaitu Handling Event. Handling Event ini adalah ada beberapa grup yang akan mengadakan meeting, yang akan mengadakan juga wedding, ataupun yang akan mengadakan konser. Jadi di hotel kita atau di Kusuma Agro ini kita ada lapangan bola. Biasanya di sanalah tempatnya konser. Mulai dari grupnya yang kemarin apa ya? Macam-macam lah. Dari yang lagu-lagu veteran kan itu Mas. Dewa 19, kemudian dari siapa? Brod. Ya itulah ya. Jadi handling komplain adalah proses perencanaan organisasi dan pelaksanaan acara yang diadakan di hotel. Ini mencakup berbagai layanan, memastikan pengalaman yang lancar dan sukses bagi penyelenggara acara serta para peserta. Jadi sebelum mereka ataupun event organization itu mengadakan acara, mereka akan mengontak kita. Jadi mereka akan hubungi kita biasanya lewat by telepon, lewat reservasi. Kalau ada dari luar diterima dari reservasi akan menanyakan, Bapak ini untuk bermalam individu ataukah ada untuk grup? Kalau individu biasanya langsung dihandle oleh reservasi. Jadi langsung dihandle oleh reservasi, didata berapa kamar untuk berapa hari, disampaikan juga harga dan sebagainya. Kalau deal baru nanti diberikan atau disampaikan harga apa itu namanya not untuk DP. Jadi sebelum atau 3 hari sebelum dia check in, tamu-tamu check in itu harus ada DP dulu. Kalau tidak ada DP 3 hari sebelum check-in itu dianggap batal. Karena apa? Kita tidak mau nantinya pas di weekend kita rame-ramenya ternyata pada waktu hari hanya dia nggak check-in. Nah itu adalah salah satu cara untuk menekan bagaimana tamu itu bisa bermalam di sini dan kita pun bisa mendapatkan tamu tersebut. Ya. 600 itu pun teter dan agak mepet. Nah, memang kita harus sampaikan seperti itu biar nanti nextnya pada waktu acara berlangsung itu tidak terjadi konflik. Jadi dari marketing Mbak Dewi juga menyampaikan, Pak ini kapasitas 600, kalau dibuat 800 gimana? Tidak apa-apa, yang lain di luar, nunggu di luar, maksudnya pendengarkan di luar, ya terserah, tidak apa-apa. Artinya yang di sini 600, yang sisanya mungkin yang 800, yang 200 itu di luar. Tidak apa-apa, terserah. Nah, dari deal awal itu harus kita sampaikan. Istilahnya wong Jowo, cekak bedol buri, pelakonan. Jadi pelakonnya harus dibalik. Jadi sesuatu itu harus disampaikan lebih awal, lebih detail. Jadi nanti pada acara, program acara rencananya yang dilakukan itu tidak terjadi miskomunikasi, ya. Kemudian negosiasi dan penandatanganan kontrak, artinya negosiasi harga ya. Saat ini harga, misalkan dari 600 orang, per pack-nya itu bisa 400 per pack. Tadi itu sudah termasuk breakfast, sudah termasuk lunch, sudah termasuk dinner. 400 ya.
Nah, itu nanti menu juga akan menyesuaikan. Nah, dari kontrak-kontrak ini harus disampaikan lebih dulu. Dan menu akan disampaikan dari pihak marketing. Bu, kalau dari harga 400 itu dapatnya ini. Ada nasi pecel, ada nasi rawon. Ya. Kalau tamunya masih menawar, kalau 350 ada, cuma nasi pecel aja, berkenan enggak? Nah, dari seperti itu harus kita sampaikan. Jadi paling tidak nantinya pas waktu acara, jadi di sini nanti ada meja buffet, disiapkan makanan dan minuman. Nah, nanti dari kita, dari tim hotel akan mengecek namanya event order. Event order adalah bahkan rincian dari seluruh rincian dari acara yang ada di Kusuma dari grup tersebut, mulai dari breakfast, dari makan siang, ada cafe break, diadakan ada meeting, ya, terus kemudian ada game, besoknya ada acara lagi menggunakan lapangan tenis, bisa, ya. Ini tergantung dari kontrak awal dari acara yang akan diadakan. Pemilihan dan pemesanan tempat, ya. Jadi saya sampaikan tadi, pilih di mana. Kalau konser ya pilihnya di lapangan. Cuman kalau terbuka, resikonya apa kalau musim hujan? Hujan lecet ya. Ya. Tapi kalau konser biasanya seperti itu. Kalau wedding di musim hujan, memang kita ada namanya BS, Beautiful Sunset. Itu tempatnya di Hortensia, dekatnya kolam renang. Di situ kalau acara di situ bagus sekali, view-nya bagus sekali. Jadi nanti kalau adik-adik nanti ya, kalau pingin, nantinya kalau acara ke sana, kita ada ke sana. Kalau mungkin sudah selesai kuliah dan bekerja, monggo kita siap membantu ya. View-nya bagus. Tadi udah ke kamar kan? Di kamar 102 ya. Grendelak ya. Di Grendelak ya. Gimana kamarnya, bagus? Bersih? Terima kasih. Berarti housekeeping sudah menyiapkan dengan bagus ya. Terima kasih. Jadi tempat harus menyesuaikan dari kondisi awal, terutama hujan. Dari marketing sendiri sudah menyampaikan, Bu, ini musim hujan. Kalau nanti hujan, paling tidak harus ada alternatif ataupun plan B. Plan A-nya di swimming pool. Artinya nanti kalau hujan, ya baliknya lagi ke, misalnya kita ada Hortensia Resto, bisa ditempatkan di situ. Ya memang yang kasihan adalah tim basket, timnya Pak Andre ya, yang nanti oyong-oyong meja buffet, oyong-oyong serving dish dipindahkan ke sana. Yaitu resiko mencari tamu dengan memberikan atau tidak mengurangi servis kepada tamu. Oke. Lanjut logistik atau acara. Pemilihan catering ya, tadi sudah saya sampaikan, dan menu. Kalau catering biasanya, kalau catering itu kita harus ada, tapi itu jarang sekali karena kita ada resto ya, kita ada kitchen. Jadi yang kita jual itu ya makanan kita. Jadi kalau catering ini mungkin tambahan, artinya mungkin dari 400 pack itu dari keluarga bidding itu akan menambah, misalkan stol ada tahu campur, mereka bawa sendiri. Dan itu pun akan dikenakan cas. Per casnya nggak salah tergantung ya, nanti tergantung menu yang dibawa dari tamu yang akan menambah makanan itu. Peralatan audio atau visual, kita ada namanya Videotron. Kalau tadi dari Turen, dari Turki ya. Berangkat jam berapa dari Turki ini tadi? 7:30 ya. Nah, kalau tadi mau masuk sini ya, dari arah bawah yang dekatnya
Singasari terus naik dikit mau arah ke pasar, itu kan ada di pojok ada videotron ya. Ada yang melihat tadi di sana? Ada ya? Atau ngantuk wis nggak lihat di situ? Di pojok situ ada videotron. Nah itu videotron punya Kusuma. Jadi di sana tertera beberapa event kayak kita jual resto, kita ada jual kamar, kita ada jual namanya agrowisata, petik buah. Di sana muncul semua. Nah dari situ kita sampaikan juga dari tim marketing yang menyampaikan, Ibu kalau berkenan kita tampilkan di videotron bisa, tapi dengan juga ada tambahan additional charge-nya, ya. Jadi mulai dari mungkin pas acara sebelum wedding itu apa namanya, tukar cincin apa namanya, nah, sebelum acara itu akad nikah ataupun juga sebelum ke akad nikah, lamaran. Sudah lamaran Mbak? Belum? Nah, lamaran, nah, itu bisa ditampilkan di sana. Jadi ada acara lamaran, kemudian foto-foto mereka berdua bisa ditampilkan di sana. Dekorasi dan pengaturan, ya dekorasi dari kita sudah kita siapkan, baik dari foto maupun model, stylenya, kepingin style apa, kepingin ala Eropa bisa, kepingin ala mana, Jawa, kepingin Sunda, di sana ada. Jadi tinggal pilih di fotonya, ya. Oke, next. Handling event yaitu pelaksanaan acara, koordinasi di lokasi, jadi kesiapan di lokasi, artinya dari tim FB atau bucket itu sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya. Kalau hari Sabtu acara weddingnya ataupun acara table manner ini, kalau ini sudah di-prepare sudah 3 atau 2 hari yang lalu ya Pak Andre ya. Ini sudah di-prepare dari 3 hari yang lalu. Kalau pas hall ini tidak dipakai. Jadi ini sekitar 118 ada 30 meja. Sekitar 30-an ya. Nah, itu sudah di-prepare oleh tim bucket ya. Dari table manner ini ada spoon, ada fork, ada table apa ini namanya? Goblet. Ya. Oke, dukungan teknis ini biasanya dari tim IT juga, tim IT ya, yang menyiapkan musik ini ataupun audio, nah itu dari IT. Kemudian pelayanan makanan dan minuman. Jadi kalau dari kita tim kitchen itu sudah menyiapkan dari subuh. Jadi tim kitchen itu datang jam 4:30, jam 4 sudah menyiapkan. Kalau ada event seperti wedding sekitar 1.500 itu sudah mulai subuh sudah disiapkan. Padahal itu acaranya di malam hari. Ini buat supaya tidak terjadi kekurangan di area, kekurangan refill pada waktu acara wedding. Lanjut di pasca acara. Pasca acara adalah pembongkaran dan pembersihan. Artinya kalau sudah selesai acara akan di loading out, artinya meja kursinya akan dikeluarkan, piring dan sebagainya dikeluarkan. Kemudian dari tim bucket mengeluarkan, dari tim PA. Tim PA itu public area. Public area ini ikut di Departemen Housekeeping. Departemen Housekeeping yang akan merapikan, membersihkan tempat ini. Kenapa harus dibersihkan, dirapikan? Karena ini untuk menyiasati kalau ada tamu yang akan showing hall. Jadi kalau ada tamu dari grup, misalkan dari BNI, itu akan showing hall. Kalau kondisinya hall ini bersih,
kondisinya hall ini bagus dan harum seperti ini, akan senang. Ya, itu tujuan utamanya. Umpan balik dan tindak lanjut adalah kita akan memberikan meminta saran, meminta apa yang sudah kita berikan ke tamu itu apa sih tanggapannya dari tamu tersebut tentang kita. Ya, akan kita beri istilahnya komen. Jadi mulai dari pertama penempatan atau hallnya ataupun dekorasinya, kemudian dari makanan, taste-nya gimana? Taste-nya enak Pak, cuman reviewnya agak lambat. Itu masukan ya. Jadi masukan bagi kita untuk next-nya, kedepannya bagi kita itu biar lebih baik lagi. Ya. Dan kita akan tindak lanjuti dalam artian sebagai hoteler ataupun sebagai manajemen hotel akan memberikan sesuatu yang lebih baik di next ataupun acara-acara berikut yang akan dilakukan. Dari handle event nanti saya akan lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Ada hadiahnya loh katanya tadi. Ada pertanyaan? Handle event? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Jayadi. Izin bertanya, untuk acara pernikahan itu dari hotel, cara mempersiapkannya bagaimana agar berjalan dengan lancar? Terima kasih. Terima kasih Mas Ardiansyah. Ini jurusan apa ya? Perhotelan? Oh, perkantoran. Oh, semua perkantoran ya? Oh iya, perkantoran. Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana caranya menyiapkan acara wedding ya, supaya berjalan baik dan lancar. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi itu tergantung dari deal awal antara tim marketing dan tim yang akan mengadakan wedding tersebut. Mulai dari menu makanan yang dipilih apa, mulai dari tempat di mana. Kalau seringnya kita itu sering mengalokasikan atau memberikan saran ke Beautiful Sunset karena memang luar biasa di sana. Nanti ke sana ya, jangan sampai enggak loh ya. Nanti bisa foto-foto di sana ya setelah acara table banner ya. Jadi itu ya yang disiapkan ya. Kemudian detail biasanya itu kita ada complimentary untuk kamar pengantin. Jadi kita akan berikan sesuatu atau sentuhan emosional di sana. Kita akan bentuk di sana itu di bednya itu di atasnya buffet. Kita akan berikan bunga dengan bentuk love. Kemudian kita bentuk handuk itu towel itu seperti angsa yang saling cucuk-cucukan itu ya, berhadapan-hadapan itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk melakukan servis yang terbaik. Kemudian prepare makanan dari kitchen tadi yang biasanya jam 6, dia jam subuh sudah masuk. Artinya mereka ada tanggung jawab supaya acara event ini berjalan baik dan lancar. Ya, itu. Oke. Ada yang lain? Ya, Mas. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya izin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai handling event ya Pak. Jadi saya izin bertanya, misal atau mungkin pernah di sini
ada event yang mengajak untuk sponsoran teman-teman. Jadi di hotel ini apakah open untuk sponsoran dan kerjasama seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Beli pros dong buat Mas Ari. Untuk sponsor kita ada kerjasama dengan sponsor ada, baik dari event ataupun dari kita. Contohnya kalau dari kita kerjasama dengan rekan di Bintang ya. Nah, kemudian juga ada dari pembelanjaan di logistik, itu mulai dari gula, mulai dari beras, itu ada juga sponsornya. Kalau yang disampaikan oleh Mas Muhammad Ari tadi itu adalah pas waktu event atau kegiatan itu ada sponsor, itu boleh. Cuma artinya sponsor itu kan dari keluarga, misalnya kalau ada pengantin, ya kan? Ya yang dari situ yang akan memberikan sponsor ke pengantinnya. Misalkan dia menyiapkan buah-buahan karena sponsornya adalah petani buah, mungkin apel disiapkan, nggak apa-apa. Jadi kita open aja, nggak masalah. Artinya kalau hanya untuk itu dipakai untuk keluarga dan juga untuk souvenir dari pengantin tersebut, itu nggak masalah. Ya, itu dari Mas Ari ya. Kayaknya ada yang lagi? Tadi ada yang tunjuk di sini. Oke. Oh, ada ini malu-malu, hebat. Kalau saya ingin bertanya, nama saya Aisyah Frida Besisha. Bagaimana jika sudah mereservasi acara wedding karena ada sesuatu hal yang tidak bisa jalannya acara wedding? Misal ada salah satu pengantin terjadi kecelakaan, bagaimana? Terima kasih Mbak Aisyah, pertanyaan bagus sekali. Ini semoga tidak terjadi ya. Kasihan materinya, kasihan. Sudah disiapkan, sudah lamaran, sudah pacaran 5 tahun, dia tahunya kena orang lain. Ya, ini kalau hal seperti itu biasanya, ini bukan hari H kan ya, bukan hari H. Artinya mungkin H-3 atau H- seminggu ya, itu ya. Kalau seperti itu kita tidak masalah. Artinya apa? Dari prepare kita, baik dari makanan, kemudian dari prepare hall ataupun prepare di dekorasi, itu kan belum disiapkan. Jadi tidak masalah. Dan bisa kita sarankan itu bisa di reschedule. Artinya ya nanti ditunda sampai yang cedera tadi sembuh ya. Kalau cederanya nggak parah ya paling seminggu ya mungkin bisa. Artinya nggak masalah, kita akan open untuk itu dan tidak akan membebani biaya lain. Namanya kecelakaan ya, siapa yang mau. Itu Mbak, sedikit. Terima kasih. Yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan handle konflik. Biasa ya di hotel itu namanya konflik itu seperti makanan setiap hari, pagi, siang, dan malam. Handling konflik. Mengapa pelanggan mengeluh? 90% kenyataan yang diterimanya tidak sesuai harapan. Misalkan harapannya di sini dari tamu dari Jakarta, datangnya pagi, ya kan? Datangnya pagi, kepingin masuk kamar, kepingin istirahat, tidur, nanti malam dilanjut untuk acara, misalkan ke jalan-jalan
ke museum angkut, ke tempat wisata yang ada di Batu ini. Dan ternyata pada waktu sampai di sini, kamar tersebut belum siap. Artinya karena kemarin itu ada grup sehingga terjadi check out check in ya. Check out check in itu tamu masuk dan tamu keluar. Ya. Nah, karena dari check out check in itu kita kan butuh waktu. Ya. Nah, setelah butuh waktu dan dari tim FO maupun tim housekeeping akan menyiapkan kamar tersebut. Karena ada beberapa hal ataupun kondisi yang tidak sempat dikerjakan dari housekeeping, akhirnya tamu itu komplain karena tamu ada beberapa yang belum check out, sehingga check outnya molor. Harusnya jam check out time itu jam 12, tapi molor sampai jam 1. Nah, check in time dari kita adalah jam 2 ya. Nah, setelah jam 2 tamunya sudah nyampe di sini belum siap. Nah, itu tamunya marah-marah, ya benar marah, itu juga menjadi haknya. Nah, terus bagaimana sih menyiasatinya? Ya pertama kita sampaikan mohon maaf, ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan kita akan memberikan sebagai gantinya ataupun sebagai rasa kecewa beliau dari kamar yang terlambat, kita beri namanya servis atau pelayanan tambahan. Misalkan kita berikan mereka itu fruit basket. Jadi di kamarnya kita berikan fruit basket dengan ucapan selamat datang Bapak Andi sudah berkunjung di Museum Agrowisata Hotel. Nah, itu salah satu cara bagaimana menghandle tamu supaya tidak terlalu lama komplain. Paradoks keluar, apakah komplain itu baik atau buruk? Mengapa? Kalau komplain, sebenarnya keluhan itu bermanfaat bagi kita. Pertama, membantu kekurangannya ada di kita. Kedua, peluang untuk melakukan perbaikan. Ketiga, peluang kita melakukan service recovery sehingga pelanggan merasa senang. Keempat, pelanggan menjadi loyal. Kelima, peluang untuk melakukan cross selling. Ya. Jadi dari segala komplain itu yang tadi saya sampaikan itu menjadi acuan ataupun menjadi bagaimana sih cara kita untuk melakukannya lebih baik lagi supaya tidak terjadi komplain, ya kan? Jadi umpamanya kalau ada terlambat tamunya itu check-in-nya terlambat, ya bisa aja tamunya nanti kita upgrade. Kita upgrade itu artinya sebenarnya dia di kamar standar, ya. Karena kamarnya belum siap, kita upgrade di cottage. Waduh, kita upgrade ke cottage, kita mohon maaf Pak, kita mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ada sedikit miskomunikasi sehingga kamar Bapak belum siap. Bapak tidak akan berikan kamar atau kita upgrade yang lebih baik. Kita taruh di Deluxe Cottage, Grand Deluxe yang tadi dilihat itu. Sopan sekali. Oh ya Mas, terima kasih ya. Dengan seperti itu akan mengembalikan image tamu itu bahwa di hotel ini ternyata tidak membiarkan orang komplain dan tidak istilahnya ya memberikan servis yang baik, ya memberikan servis yang baik dengan cara yaitu tadi. Ini ada beberapa teknik menghadapi keluhan pelanggan. Pertama, listen attentively. Artinya apa? Kamu tadi kan terlambat toh, kamarnya belum siap. Pasti beliau akan komen gak karu-karuan. Gimana sih ini kamarnya? Nah, dengan seperti itu, seorang karyawan hotel atau hotelier akan mempersilakan tamu itu duduk dulu. Ya, kita sampaikan silakan duduk Bu. Ibu berkenan minum teh atau kopi. Kita berikan seperti itu. Ya, kalau tamunya masih ngomong biarkan dulu. Ya,
nggak usah kita beri minum, biar ngomong sampai kesel, baru capek. Nah, Bu sudah, oh ya Bu, kita sampaikan. Memang seperti ini ada kendala di sini karena ada beberapa klien kita yang terlambat karena ada yang sakit, gitu ya. Kita sampaikan seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kita belajar menerima atau menerima masukan mereka. Ya tugasnya Dewi ya, memang hoteler ya disini tamu. Ya, yang penting jangan sampai ini dia melakukan kekerasan. Kalau hanya ngomong aja sih ya kita tanggapi dengan baik. Ya, itu artinya listen attentively. Apologize and empathy. Ya, tadi yang saya sampaikan minta maaf dan empati. Artinya tadi sudah minta maaf dan kita mau berikan, kita upgrade. Jadi nggak hanya minta maaf dong, ya enak. Ya, tindakan kita apa? Kita beri tadi itu free basket, kemudian kita upgrade kamarnya, itu tidak apa-apa. Ya, karena kesalahan bukan di tamu. Kecuali kalau ya tamunya datang pagi, check-in time kan jam 2, dia mau minta check-in, ya salah. Kita tidak salah, artinya kesalahan bukan di pihak hotel. Ya. So the problem, artinya cari jalan keluar. Ya, tadi sudah saya sampaikan itu. Thanks the customer, kita sampaikan Bu, terima kasih sudah bermalam di sini. Mohon maaf kalau kemarin ada ketidaknyamanan di sini. Terus kita berikan lagi misalkan tambahan jalan-jalan ke agro, seharusnya dia tidak termasuk masuk ke agro, kita beri aja tiket masuk ke sana, petik buah. Dia akan senang dan akan nyampaikan. Hal ini sering terjadi dan sampai malah yang reception itu malah dikritik karena dia merasa senang, merasa diperhatikan. Ya, oke, lanjut. Sikap kita menghadapi keluhan pelanggan, tetap berpikir positif, ya. Artinya tetap berpikir positif. Segera merespon. Jadi kayak kejadian yang tadi itu yang saya sampaikan adalah terlambat makanan, kamarnya telat, ya harus kita datangi. Jangan mereka komplain di Jarno, waduh, sosok mejanya dibalik itu jangan. Ya, tawarkan solusi secara personal. Tadi sudah saya sampaikan ya. Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kita akan berikan sebagai ganti atau kompensasinya adalah Ibu kita upgrade di Grendera, di Kotek. Oh, sewenang itu Pak, sewenang itu. Bertanggung jawab tanpa menyalahkan rekan atau perusahaan. Ini ya, ini yang lebih penting. Artinya, oke lah, jangan kalau ada kamar belum siap. Itu berarti housekeeping, housekeepingnya gak siap itu ya apa sih gak niat kerja. Jangan seperti itu. Kita harus tahu, klarifikasi dulu kejadiannya seperti apa. Ya, kalau itu ya saya sampaikan tadi check out-nya lambat, berarti kan itu juga bukan kesalahan dari housekeeping. Check out time kita jam 12. Lebih dari itu ada biaya jas 1 jam 25%. Ya, oke. Kemudian tidak lanjuti. Tadi sudah sampaikan ya, sudah kita sampaikan tanda lanjuti langsung, artinya hal seperti itu bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Ya kalau kondisi seperti itu, tamu harusnya dapat belum check out, ya seharusnya barang-barang milik tamu yang harusnya check out dan belum check out itu kita ambil, kita keep, kita simpan dulu di SDL. SDL itu adalah safe deposit luggage, artinya tempat menyimpan barang. Jadi barang-barang tamu kita simpan dulu di sini, di safe deposit luggage. Ya, nah, tamunya bisa bersantai-santai di lobby lounge, bisa pesan minuman, bisa karaoke di sana, bisa biliar di sana. Ya, nah, ini antisipasi next ke depannya biar tidak terjadi konflik seperti yang terjadi. Oke, selanjutnya sikap yang harus dihindari.
membuat situasi semakin konfrontir itu ya seperti sampaikan tadi ya. Ini apa sih harus kita ini mau segar kamar satu aja kok nggak mari-mari, padahal kamarnya kan belum check out waktu itu ya. Nah, kalau tadi saya sampaikan itu kita berikan arahan ataupun dari reception kan ada supervisornya, ada manajernya, sampaikan aja ke supervisornya, ke manajernya, Bu, ini gimana, tamunya mau komplain soalnya kamarnya belum siap, ini belum check out. Nah, nanti beliau ini yang akan menindaklanjuti masalah tersebut biar tidak terjadi masalah semakin rumit gitu ya. Bahasa tubuh yang defensif, nah tadi itu ya, namun yang komplain kita malah nggak mempersilahkan tamu itu duduk, malah membiarkan dalam artinya mendengarkan, cuman ada namanya body language ya. Kalau kita berbicara kepada seorang itu harus ditatap, bukan menatap mata seperti gini ya, enggak. Kita lihat ini dari arah ini, jangan sampai kita pandang sampai ke bawah, terutama dengan lawan jenisnya, itu nggak sopan. Itu namanya body language. Ya, harus kita tatap, ya Bu bisa bantu. Dengan jangan menatap kita mau nantang, komplit kita tantangnya bisa mendelik, bisa-bisa kita yang dikeluarkan. Ya, bahasa tubuh yang defensif. Nah, seperti ini tidak boleh. Ini ketus ini. Ya, orang hotel itu pertama harus smile, senyum. Coba Mbak senyum. Oh, cantik kan Mbak. Oh, senyum, cantik kan? Oh, banyak ceweknya ya. Ya, cantik semua. Meningkatkan intonasi suara, artinya kalau kita menyampaikan ataupun komunikasi itu ya harus jelas. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Cara ngomong, selamat pagi Ibu, ada gagap itu nggak boleh. Makanya harus diatur intonasinya. Paling enggak kita harus sebelum kita ketemu tamu. Nah, ini mungkin perkantoran nggak penting juga ya. Kita harus pede dalam artian, aku mau ketemu klien ini. Bagaimana sih aku bisa membawa perusahaan ini bisa lebih baik supaya customer tersebut bisa berkelanjut di kantor kita. Ya, kita harus pede. Ya, terutama body language tadi, perform kita, kemudian ya istilahnya yang good looking, enak dipandang, enak dilihat. Nah, itu yang baik. Ini bagus semua di sini, good looking. Terima kasih buat SMKM 1 Duren. Tepuk tangan dong buat SMKM 1 Duren. Good looking semua. Kita lanjut public speaking. Public speaking ini bagaimana sih cara kita ngobrol, bagaimana sih kita nyampaikan ke tamu, bagaimana sih kita menerima telepon, ya, public speaking. Lanjut. Public speaking ini berhubungan dengan komunikasi, proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara lisan atau tidak langsung, media. Ya, komunikasi. Misalkan dari Jakarta nelpon ke sini, seorang reservasi yang sering menerima telepon ya, reservasi atau operator itu harus siap. Telepon itu tidak boleh berdering lebih dari 3 kali. Ini juga sama juga dengan yang di kantor ya. Telepon tidak boleh lebih dari 3 kali. Kring. Selamat pagi, reception dengan Nadia, ada yang bisa dibantu? Nadanya harus jelas, kemudian nama harus disebutkan. Ya, itu yang harus benar-benar dilakukan di dalam komunikasi. Ya, jangan sampai kondisinya capek, ngantuk, kemarin habis begadang,
lihat bal-balan Indonesia kalah. Saya tahu IG-nya wasit itu, tahu ya? Itu dimatikan ya. Ya, kalau ngantuk habis lihat bal-balan, operator selama bagian harusnya tidak boleh ya. Oh itu nanti itu kesalahan yang fatal. Ya, apalagi lebih dari 3 nada dering itu tidak boleh. Itu memang aturan. Komunikasi 7% kata-kata, jadi nggak usah banyak kata, cuman dengan jelas, dengan gamblang. Kemudian 38% nada suara. Kemudian intonasi 50% bahasa tubuh atau body language. Ya, itu yang harus disampaikan di dalam komunikasi kita kepada customer kita. Ya, komunikasi yang baik itu gimana? Ya tadi itu ya, tatap mata. Kalau saya dengan bapak ya harus baik, dengan ibu jangan sampai dari atas melihat yang bawah, bahaya tidak boleh. Ya, apalagi tidak lihat mata ke bawah terus lewat kaki maksudnya. Oke, lanjut. Gunakan bahasa layanan. Sebagai pemberi layanan sangatlah penting untuk menghormati customer dan menggunakan kalimat yang positif dalam suatu percakapan. Ya, yang tadi saya sampaikan. Selamat pagi Pak, seorang marketing bisa dibantu Pak, kita dari marketing. Mereka menyampaikan beberapa produk yang dijual. Kita ada hall Pak, kita ada tempat meeting, kita ada menu makanan, kita ada agrowisata, petik buah dan sebagainya. Ini yang menjadikan bahasa kita adalah bahasa yang menghormati customer dan menggunakan kalimat yang positif dalam suatu percakapan. Ya, next. Bagaimana menciptakan first impression yang baik? Ya itu tadi ya, first impression yang baik. Berpakaian rapi, good looking, hadir tepat waktu. Tadi acara dimulai jam 8 ya, 8.30. Saya lihat jam 8 dari SMK 1 Negeri, SMKN 1 Turen ini sudah datang. Artinya itu nilai positif, itu menjadi nilai bagi mereka yang memberikan first impression yang baik. Kemudian mengingat nama, ya, mengingat nama. Kalau dari hotel biasanya kita ada member. Member itu adalah tamu yang sering bermalam di sini. Jadi kita akan berikan seperti kalau tamu tersebut berulang tahun, kan di situ biasanya tamu itu memberikan etiket atau KTP ya. Nah, dari situ kan kita bisa cek, dari reservasi nanti mengecek. Oh, dari reservasi menyampaikan ke reception tanggal dari member kita, Pak Sugiono ini ulang tahun tanggal 20, sekarang berapa? 30 April. Nah, mereka ini, reservasi ini akan menyampaikan tulisan, memberikan tulisan, ya, baik melalui WA ataupun pas waktu mereka check-in, kita berikan surprise, ya. Kita pernah memberikan seperti itu. Pas waktu itu ada tamu yang berulang tahun, kita tidak tahu. Setelah datanya ada di situ, kita lihat pas waktu itu ya, kalau tidak salah pas Valentine tanggal itu ulang tahun. Nah, akhirnya kita catat, kita note di kamar berapa beliau beristirahat. Nah, kita beri slice cake dengan ucapan selamat ulang tahun Bapak Sugiono. Itu suatu sentuhan yang dilakukan dari reservasi. Bahasa yang menarik, Pak, bagaimana tidur di malam kemarin Pak? Wah, luar biasa. Kita memberikan apa ya? Kita berikan umpan. Pak, gimana view-nya di kita? Nah, setelah itu beliau akan menyampaikan, bagus view-nya.
Jadi hal-hal yang menarik aja ya. Jangan sampai lupa kenapa sih kok nggak sampai 2 malam itu, nggak usah. Biarkan beliau yang akan memberikan saran dan pesan. Selanjutnya jadi pendengar yang baik, selalu tersenyum, jangan lupa berjabat tangan. Ya, jabat tangan sambil mengenalkan diri. Saya Didipa dari Kusuma Hotel, bisa dibantu ya. Oke, next, citra korporasi. Ya, citra korporasi ini adalah citra di manajemen atau perusahaan. Senantiasa menjaga nama baik diri dalam mewakili perusahaan dengan memberikan kesan yang sehat dan teratur dalam pandangan pertama. Ya, kalau pandangan pertama di sini adalah pusatnya di reception. Reception adalah pusat untuk registrasi tamu dalam proses check-in. Ya, makanya di situ ada namanya standar tinggi badan. Jadi di situ harus di atas 60 cm. Kalau di bawah itu kasihan nanti ketutupan ininya, counternya ya. Nanti tamunya selamat pagi, selamat pagi Pak. Tamunya nyari nanti ya. Makanya harus 160 cm. Dan tadi saya sampaikan smile, greeting. Ya, kemudian penampilannya rapi, good looking, ya, you. Akhirnya resepsionis muncul ya. Resepsion ya, kita bahas resepsion. Peran resepsion sangat penting dalam menciptakan kesan pertama yang positif bagi pengunjung. Mereka adalah wajah pertama perusahaan dan harus selalu bersikap profesional, sopan dan membantu. Ya. Nah ini teman saya dulu, wajahnya kayak Andre Taulani. Cuma sekarang dia nggak di hotel, usaha sendiri. Ya. Namanya greeting and grooming ya. Greeting, selamat pagi Bapak, selamat malam, siang, selamat sore. Kemudian grooming. Grooming ini adalah penampilan diri. Brewok tidak boleh ya. Pakai ikutnya apa namanya? Godek ya, tidak boleh. Pakai ini tidak boleh ya. Harus rapi. Dan masih ini rapi. Oh, ini rapi semua. Satu luar biasa. Semangat tepuk tangan dong, suka. Ini sudah yang keberapa ya Bu? Sering kok ya? Kelima lah. Lebih. Iya. Betul. Sugeng Purnomo ya, gendut. Sekarang di Malang Bu. Iya. Iya betul. Personalia beliau sekarang. Iya. Kalau dalam sudah 150 kali kok ke Kusuma. Luar biasa. Ya, itulah salah satu reception juga dan reception. Nah, dan kelihatan kan counternya aja segitu. Kalau di bawah itu kasihan nanti, tidak kelihatan tamunya, menyiksa tamu namanya. Wajah pertama perusahaannya. Nah, makanya dicarinya good looking. Saya yakin dari mbak-mbak, mas-mas, kalau berkeinginan ya, saya yakin bisa. Good looking semuanya. Ya, itu sih reception. Fisik pegawai, karyawan, standar layanan hotel Kusuma Wisata. Kemeja panjang. Jika bergaris, pastikan garis dengan warna nada. Para dasi dan ikat pinggang serasi dengan kemeja dan celana panjangnya. Ini memang diresepkan seperti ini, tapi di departemen lain tidak harus seperti ini ya. Contohnya ada di housekeeping. Housekeeping tugasnya apa? Membersihkan kamar, make up room ya.
Backup room itu ya menjadikan kamar yang VD, vacant dirty menjadi vacant VC, ya. Nah, kalau pakai dasi, pakai hem, ya kasihan. Gowo, ini kasihan ya. Terutama ini yang disampaikan adalah yang di depan. Tidak khusus atau lusuh, artinya sebelum dipakai harus disetrika biar rapi. Kemudian sepatu terbuat dari kulit, harus ada kaos kaki, warna kaos kaki senada dengan warna celana. Kalau sepatunya hitam, ya jangan pakai kaos kaki hijau, ya nanti kayak bersebonek, ya. Kemudian rambut tersisir rapi, tidak melebihi kerah meja. Kemudian boleh dicari warna natural rambut, berarti boleh disembelih. Artinya disembelih itu dalam kalau rambutnya mau putih kayak saya, ya tak sembelih ya. Hitam itu nggak apa-apa. Tubuh tidak bau badan, tidak bau badan. Ini harus pertama sebelum berangkat harus mandi, ya. Mandi, kemudian mau sudah pakai baju, dicek baut, ya, karena itu adalah citra pertama, pandangan pertama, impression. Apa yang kesan pertama, selanjutnya adalah terserah Anda, ya. Oke. Tidak bau ringan, tidak bau mulut, gosok gigi. Makanya tadi saya nyampe sini, kok pahit, saya minta Mbak untuk cari permen. Tidak menggunakan aksesoris wanita, ya. Seorang resepsi tidak boleh gelangin ini di rumah dipakai semua, apalagi si emas dipakai kan. Gelang modal dipakai tidak boleh. Oh, jenggot dan kumis dan sepatu saya sudah sampaikan, ya. Oke, next. Penampilan fisik pegawai, kan harus senyum. Seorang pegawai hotel kalau sudah bekerja di hotel atau sudah masuk apapun yang permasalahan yang di rumah ditinggal dulu, ya. Masalah gegeran bebacari, masalah utang ditinggal dulu, ya. Harus smile, senyum, Mbak. Oh, senyum. Ya, oke. Oh, 2 atau 3 pitch. Oh, rock. Jadi rock setinggi lutut. Rock setinggi lutut berarti di bawah dengkul, ya. Segini. Pokoknya menutupi. Kalau seperti ini boleh, tapi biasanya nggak boleh di hotel. Kalau itu kebanjiran. Kemudian warna formal, pakaian kerja, ya, jangan sampai pakaian olahraga. Tidak kusut dan tidak lusuh. Sepatu dari kulit, sepatu kalau dari kulit biasanya ya di resepsi, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita itu tidak setiap hari menggunakan hem. Di resepsi pun juga ada yang menggunakan, karena kita semua sama, ya. Ada kaosnya Kusuma, jadi ada tulisannya Kusuma, bukan kaos-kaos bawa sendiri, tidak. Jadi juga ada pakai kaos, pakai jeans, juga pakai sepatu Keds, itu tidak masalah. Kalau ini sih hari-hari tertentu yang menggunakan seperti itu. Tidak melebihi dada, jilbab, tidak berjam. Oh iya, sorry ya. Saya sampaikan kalau yang di hotel, kalau yang berjaga itu biasanya di back office. Back office itu ya reservasi, order taker, kemudian di kantor personalia itu saya, ya. Tapi ada sih yang syariah ada, ya, hotel syariah ada.
Rambut sama posisi rapi, tidak lebih dari sebahu, dicepok. Artinya kalau panjang ya harus dikucit gini atau diberi apa itu, catok. Tubuh sama, tidak bau, tidak keringat, tidak bau mulut. Aksesoris tidak lebih dari 7 titik. Waduh, nggak boleh berlebihan ya. Paling yang boleh adalah jam tangan, cincin boleh, cincin kawin boleh, cincin tunangan boleh. Akik nggak boleh ya, akik nggak boleh. Ya, oke lanjut. Pelayanan prima hospitality. Pelayanan prima adalah pelayanan yang ditujukan kepada pembeli, potensial calon pembeli, dan kepada pelanggan tetap. Pelayanan prima sebagai faktor kunci bagi keberhasilan setiap usaha. Di sini dibagi dalam konsep pelayanan prima berdasarkan A3. Namanya ada pendekatan konsep, sikap atau attitude, perhatian, tindakan. Nah, ini sudah termasuk pelayanan standar. Ya, tadi yang sampaikan tadi, sikap attitude, ya, posisinya. Kalau di sini biasanya gini, selamat pagi, itu di sini. Ya, selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu, sekjen ataupun beliau yang di depan, baik yang di kasir di hortensia ataupun di area yang bertemu, biasanya pakai seperti itu, ya, atau dengan dada seperti itu. Selamat pagi, selamat malam Bapak, ada yang bisa dibantu. Perhatian, attention, ya itu tadi yang diperhatikan, ada yang bisa dibantu. Tindakan, action, ya. Apa sih setelah itu? Mencatat apa yang kepingin beliau adakan acara misalkan. Oke, lanjut. Pelayanan prima, pendekatan konsep, sikap, penampilan sopan dan serasi, tadi sudah disampaikan. Sikap menghargai, berpikiran positif, sehat dan logis. Pendekatan konsep perhatian, mengamati, menghargai perilaku para pelanggan, ya, mengamati, diamati. Waduh, ibu ini orangnya perfeksionis itu pinginnya ya, kalau kamar itu harusnya bersih, kamar itu TV-nya nggak rusak, AC-nya nggak mati, ya kan, airnya lancar. Itu yang perfeksionis. Ya, beda dengan orang yang yang penting aku bisa istirahat, bisa ngasuh, bisa menikmati wisata di tempat ini. Itu bedanya ya, orang yang perilaku yang harus kita hadapi customer itu. Mendengar, memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, ya. Mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan, ya, itu saya sampaikan tadi. Pendekatan konsep tindakan, mencatat setiap pesanan pelanggan. Artinya kalau yang yang di potensialis itu, beliau pesan apa? Nasi goreng plus capcay, minumnya apa? Jus apukan, dicatat. Kebutuhannya pelanggan apa sih? Yang dibutuhkan setelah itu apa? Kepinginnya langsung jalan-jalan ke petik buah. Kita arahkan di sana, kita bantu di sana, tim food reception untuk ngantar beliaunya ke agrowisata. Menekankan kembali kebutuhan pelanggan, artinya menekankan lagi, Bu, apa benar? Saya ulangi ya Bu, Ibu pesan nasi goreng 1, capcay 1, jus alpukat 1. Oh ya Mas, benar. Kalau sudah benar, oke. Jadi jangan sampai setelah itu mungkin namanya tamu atau orang kan ada perubahan. Oh enggak Mas, itu enggak jadi. Nah, kita harus sampaikan seperti itu. Jangan setelah dikirim ke kitchen ternyata beliaunya enggak jadi. Wah, itu kan yang berakibat yang fatal. Mewujudkan kebutuhan pelanggan. Ya, setelah semuanya dicatat, kemudian sama chefnya, sama cooknya dikerjakan, lalu masak dengan citra rasa atau taste yang enak kita berikan ke tamu. Ya. Menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. Ya, setelah itu biasanya tamunya bayar. Bisa pakai
kartu kredit atau pakai QRIS? Oh, bisa Bu. Oke. Setelah itu terima kasih Bu. Bagaimana menunya itu rasanya gimana? Itu baru kita tanyakan. Itu sebagai umpan kita ya. Jadi masukan-masukan itu sangat penting untuk melangsungkan ataupun kelanjutan untuk lebih baik di operasional hotel kita. Oke, lanjut. Kebutuhan pelanggan, kebutuhan praktis, ya, kebutuhan praktis itu tadi yang disampaikan. Apa sih? Butuhnya cepat. Misalkan tamu tersebut sudah tidur, mau pesan extra bed. Mas, saya mau pesan extra bed berapa harganya? 250 Bu, include breakfast untuk satu orang. Oke, ya. Oke. Nah, dari resepsi menyampaikan ke housekeeping. Ya, housekeeping yang akan melakukan pemasangan tersebut. Saya yakin 5 atau tidak sampai 10 menit kalau konfirmasi itu sudah dilakukan juga terjalin dengan baik. Kebutuhan fisik ya. Jadi misalkan ada grup seperti ini. Nah, tadi Mbak Dewi sama Mbak Novi Sabira Dani ya sudah di sini Mbak Dewi sudah menyambut ya. Artinya apa? Dibutuhkan fisiknya. Jangan hanya ditelepon. Kadang saya pernah tahu, tapi nggak di sini, di hotel lain. Ada tamu, customer menyampaikan, yang namanya si Indah itu yang mana ya? Padahal kamu, beliau sudah masuk di sini, ya, sudah mengadakan acara, tapi nggak tahu namanya marketingnya. Dia hanya lewat phone, ya, itu hal-hal yang namanya kebutuhan fisik. Sebenarnya itu baik juga untuk marketingnya sendiri. Artinya apa? Marketingnya itu bisa upgrade. Ya kalau selama ini jadi sales marketing, dia bisa jadi manager marketing atau supervisor marketing. Kalau setiap customer dilayani dengan baik, oke lah, malamnya acara, pagi masuk, tidak apa-apa kan split dulu nanti balik lagi. Ya kan, karena ada grupnya yang datang di handle. Nah, itu namanya kebutuhan fisik harus muncul. Pak Andre nanya, terus menyampaikan kebutuhan emosional. Yang tadi saya sampaikan ya, kita harus tahu, kita catat beliau ulang tahun kapan. Bahkan ulang tahun pernikahan kalau boleh kita tahu, kita catat. Artinya kita sampaikan kalau beliau ulang tahun, kita beri ucapan. Surprise itu enggak sebenarnya kata-kata aja, selamat ulang tahun, padahal hanya kata-kata aja ya, bukan, ini belum dikasih fruit basket atau slice fruit, apalagi kalau diberi slice fruit ya materi itu lebih baik lagi ya. Itu kebutuhan manusia. Oke, prinsip hospitality seperti tadi, smile, senyum, ear, telinga atau mendengarkan. Kalau tenang, menghadapi masalah harus tenang. Recognition, menghargai, entusiasme, antusias, kemudian toleransi, servis atau pelayanan. Ya, itulah hotel. Hotel adalah servis, memberikan pelayanan terbaik bagi customer. Bagaimana sih menjaga supaya tamu itu enggak pergi dari tempat lain? Seperti SMKM satu ini sudah berapa 100 kali ke hotel ini, mulai dari zamannya dulu Pak Sugeng itu tahun berapa ya, 2012 atau 2010 saya masih housekeeping, saya jadi housekeeper waktu itu, beliau juga di SMKM satu ya itu. Oke, terima kasih dan cukup. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yulianti Triwardani, izin bertanya, apakah ketika hotel ini di-booking untuk acara paling penting seperti rapat DPR atau kunjungan dewan yang penting-penting, apakah hotel ini masih membuka bookingan kamar? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri, pertanyaannya bagus. Pertanyaan mengenai tamu-tamu VIP ya, katakan tamu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ditanyakan adalah kalau ada tamu meeting, ini maksudnya sudah di booking semua ya. Kalau sudah di booking semua,
Ya kita bersyukur, berterima kasih. Berarti hotelnya buka tapi nggak jualan. Ya tetap jualan, terutama yang UTE, online travel agent itu kan jualan bukan pada hari ini, tapi kan untuk besoknya, itu tetap berlangsung. Ya mungkin bisa kita sampaikan Mbak Putri, mohon maaf Pak kalau hari ini hotel kita penuh, tapi kalau Bapak berkenan bisa jalan-jalan ke misalkan kita di Beautiful Sunset ya, di sana pemandangannya indah loh, bisa lihat malam di kota Batu ini luar biasa pemandangannya. Kalau malam luar biasa, belum pernah malam ya dilihat di sana ya? Belum. Coba ke sini malam, view-nya bagus luar biasa. Bisa cuma ada berapa? Kafe, teh atau kafe yang 25.000 yang baru menunya. Enggak cukup. Oh, maksudnya enggak semua kan sebagian. Anak-anak muda suka. Di sana banyak sekali anak-anak muda. Itu ya Mbak Putri ya. Kita menyampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan saat ini kamar kita full ibu, kamar kita penuh. Iya. Disampaikan kalau berkenan atau besok Pak, gitu ya. Ya kita sampaikan, jangan kita kamarnya penuh terus mau dibuat mana? Kita nggak mungkin kan Roro Jobram buat kamar sehari jadi. Kita sampaikan seperti itu, Mbak Putri. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Karismawati. Saya izin bertanya, pada materi handle komplain tadi, jika tamu komplain dengan melakukan kekerasan, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lufika. Wah ini pertanyaan yang ngeri kalau menurut saya. Terima kasih. Kenapa salah satu komplain itu terjadi? Karena mungkin ada salah satu tidak siapnya dari kita mengenai, saya sampaikan tadi, contohnya adalah kamar aja ya. Kalau seorang tamu komplain, marah-marah, kita bilang aja, ya Pak, mohon maaf. Baik Pak, nanti kita akan berikan yang terbaik untuk yang selanjutnya. Baik Pak, mohon maaf. Ya gitu, intinya ya apa? Mohon maaf. Ya kan? Maaf dan memberikan solusinya. Yang saya sampaikan tadi adalah kita beri split, kita upgrade kamarnya, ya kan? Nah, ini masalahnya kalau sampai ada yang saking emosinya. Kalau saya emosi terus kita sampaikannya enak-enak, ya mohon maaf, itu nggak mungkin. Ya kan, tamu nggak mungkin akan melakukan kekerasan. Biasanya kalau hal seperti itu di sini dulu itu pernah kebetulan jadi TNI ya, sempat mengeluarkan pistol. Bener ya? Bayangkan di resepsi mengeluarkan pistol. Ya gara-gara kamar itu komplain. Ya namanya pistol walaupun nggak di penutupnya nggak diginikan. Ya kan pucat loh. Jadi satu resepsi itu pucat. Termasuk saya waktu itu di sana. Saya jadi bel captain waktu itu. Cuma kebetulan saya nggak pas di situ. Maksudnya nggak pas di counter ya. Kalau bel captain kan di luar, ada tempatnya sendiri. Nah, gelodak, itu kan juga sudah termasuk pengancaman kan juga kekerasan. Ya kalau seperti itu sih kita maklumi dan ya sekali lagi mohon maaf, ya kan. Itu pistol, pakai kan ledos itu kena pintu atau kena tembok nggak apa-apa. Nah kalau kena kuku, kena kuping kan ya bahaya. Ya itu sih. Kalau menurut saya kejadian sampai menemeleng itu kita nggak pernah ya. Kita nggak pernah karena kita sudah memberikan apologies, memberikan jalan keluar sehingga tamu tersebut paham. Oh ya sih, memang kondisinya seperti ini.
Dan kita sampaikan terus terang aja, memang kondisinya seperti ini Pak, mohon maaf ya. Ya, kalau sampai ada kekerasan, ya kita selesaikan secara keluargaan kalau bisa, kalau enggak ya ke kantor pos, kantor polisi ya. Kalau menurut saya di sini tidak ada, jangan sampai kan. Ya, oke, next. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, apakah di sini ada pelatihan khusus untuk staf hotel dalam menangani komplain dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian. Mas Dian. Kalau di hotel Kusuma itu kita lakukan setiap triwulan, ya. Standar greeting, grooming itu tiap 3 bulan sekali dilakukan. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab dari HRD, Human Resources Development atau personalia. Mereka yang akan mengelola ini SDM, sumber daya manusia, ya. Greeting, grooming, promotion, promotion, pakai name tag, ya. Kalau yang anak training pakai ada namanya tagline, itu ada tulisan training, ya. Kalau kemudian komplain tamu ada diajari juga, ya, diajari. Jadi bagaimana sih handling komplain, bagaimana sih menghadapi tamu sih keras, bagaimana menghadapi tamu sih kepinginnya regoni murah boleh sing apik, ya. Itu gimana menghandle-nya. Artinya kalau handle komplain itu ya, kita pertama harus tahu persoalannya dulu, ya kan? Kenapa sih kok bisa komplain? Nah, setelah dari tahu urut-urutannya komplain itu karena kamarnya belum siap, karena itu tadi ada yang waktunya check-out belum check-out, ya. Nah, itulah yang harus kita sampaikan. Saya pun juga belajar seperti itu. Awal saya di duty manager, aku lapor begini ya. Nah, ternyata duty manager itu juga suruh juga ya. Dia harus keliling ngecekin. Hall sekarang yang dipakai mana? Sekarang Hidro namanya. Grupnya apa? Table manner harus tahu. Packnya berapa? 114. Harus tahu. Yang belum siap apa? Kita cek. Oh, makanan oke, minum oke, toilet kebersihan oke. Nah, biasanya itu ada grup namanya divisi manajer hotel, itu disampaikan. Hidrobio untuk event SMKN 1 table manner ready, itu ya. Kalaupun ada kekurangan disampaikan. Note, AC kurang dingin, engineering yang akan muncul. Ya, itu sih nanti belajar juga secara bertahap. Jadi dari saya akan Raja Luis. Bisa diraju lagi Pak? Hadiran, next. Kemudian ada etika untuk menghindari jamuan makan. Harus datang tepat waktu, teman-teman sudah datang tepat waktu, kemudian busana sesuai yang ditentukan, rapi, yang cowok cakep juga, cewek cakep juga. Pak Didi, turun ini cakep-cakep Pak Didi. Aplaus dulu lagi. Oke, kemudian walaupun tidak kenal dengan teman satu meja, ajak berbicara, setidaknya tersenyum juga. Jadi kenapa tadi saya untuk menyuruh teman-teman untuk berdiri sambil standing applause juga sambil itu setidaknya sapa secara halus ya. Jadi kita berdiri kalau di jamuan makan, applause sambil kita senyum lihat tamu kita kanan kiri, itu cara kita menyapa secara halus. Kemudian tidak meninggalkan meja makan sebelum aba-aba dari tuan rumah. Oke, bisa dilanjut Pak. Hal-hal yang harus dihindari, jangan membersihkan gigi di depan tamu.
Jangan meletakkan tangan di atas meja makan. Jadi tangannya harus tetap di bawah. Jangan memperlihatkan orang yang sedang makan. Jadi kalau teman-teman